Oke kawan, film dibuka dengan latar waktu tanggal 17 April tahun 1955 di Lembang, Jawa Barat. Saat itu Budiman muda yang merupakan seorang jurnalis sekaligus wartawan diculik dan dibawa paksa oleh beberapa orang yang menggunakan mobil-mobilan itu, dikendarai oleh seorang laki-laki misterius yang menutupi wajahnya menggunakan kain. Dan jika diperhatikan dengan seksama, pria itu mirip dengan bapak saat muda. Ternyata Budiman dibawa ke sebuah bangunan, yaitu Observatorium Bosca yang terletak di Lembang, Jawa Barat. Bangunan itu merupakan tempat yang digunakan untuk pengamatan dan penelitian astronomi. Nah, atap bangunan ini bisa ditutup dan dibuka dan di dalamnya terdapat sebuah teleskop yang menghadap ke langit. Lalu apa tujuan Budiman dibawa ke sini? Ternyata Budiman dibawa ke sini karena suruhan dari seorang polisi bernama Heru Kusuma. Heru melihat suatu kejanggalan di sini, di mana terlihat banyak jejak kaki di halaman bangunan Bosca saat masuk ke dalam bangunan. Betapa syoknya Budiman karena melihat banyak pocong yang sedang bersujud. Budiman refleks memotret fenomena tersebut dan yang lebih mengerikan, pocong-pocong itu bersujud kepada sebuah foto yang ada di depan mereka, yaitu foto seorang perempuan yang mengenakan gaun putih panjang mirip seperti ibu. Namun orang di foto itu bukanlah ibu, melainkan sosok Raminom. Budiman seketika muntah-muntah, lantaran melihat mayat-mayat berwajah busuk itu. Budiman masih belum percaya dengan apa yang ia lihat. Bagaimana bisa mayat-mayat itu berjalan dan masuk ke dalam bangunan ini? Heru pun tidak tahu, tapi ia bisa merasakan ini adalah suatu hal yang aneh dan tidak masuk akal. Dia pun meminta Budiman agar semua yang mereka saksikan tadi dijadikan berita, supaya semua orang bisa tahu tentang kejadian ini. Dan ternyata disinilah awal mula kesengsaraan bagi keluarga Rini. Saat itu bapak menjadi supir yang membawa Budiman ke Bosca. Bapak pun melihat pocong-pocong itu bersujud kepada Raminom. Nah, karena melihat itu bapak jadi tertarik untuk mengulik lebih dalam tentang hal ini, yang mana setelah ditelusuri, ternyata ini tentang komunitas pengabdi setan. Mereka mengabdi kepada sosok Raminom. Ia bisa mendapatkan apapun yang diinginkan, dan saat itu bapak dan ibu masih hidup miskin, tidak punya anak dan bekerja serabutan. Oleh karenanya bapak mengajak ibu untuk pengabdi setan Raminom. Singkat cerita mereka pun ikut bergabung, dan seluruh hasilnya di luar dugaan. Seketika ibu menjadi penyanyi terkenal, lagu paling populernya yaitu Kelam malah populer di zaman itu. Nah, keadaan ekonomi mereka pun mulai membaik. Selain itu mereka pun mulai bisa menghasilkan keturunan, tetapi, semua kebahagiaan itu mereka dapatkan karena mengabdi kepada setan. Dan semua kebahagiaan itu terlihat indah di awal saja, namun kenyataannya mereka harus menanggung perjanjian itu, hingga akhir hayatnya. Resikonya sangat mengerikan, bahkan nyawa pun menjadi ancaman. Cerita berlanjut beberapa puluh tahun kemudian, setelah kejadian di tahun 1955 film ini menunjukkan tahun 1984, berarti selang 3 tahun, Rini dan keluarga pindah ke rumah susun. Terlihat di sebuah rusun di kawasan Jakarta Utara. Rini tinggal bersama adik-adiknya yakni Tony dan Bondi, dan juga dengan bapak setelah kematian ibu yang penuh petaka. Di film pertama kehidupan mereka di rusun berjalan dengan baik. Mereka pun berusaha untuk melupakan kejadian di masa lalu, tentang semua teror yang mereka alami, yang menyebabkan ibu nenek serta Ian menghilang dari sisi mereka. Sekarang mereka sudah merasa aman. Bondi kembali ceria karena punya teman baru. Tony senang dapat motor baru. Di film pertamanya Tony rela jual motor demi membantu ekonomi keluarga, dan kini sudah mendapatkan pekerjaan, sedangkan bapak setiap hari keluar rumah dengan alasan bekerja. Entah pekerjaan apa yang bapak lakukan yang anak-anaknya tahu. Bapak selalu pulang sore sambil membawa kopernya, dan koper itu langsung dimasukkan ke dalam lemari, dan selalu dikunci dari dulu sampai sekarang. Dan Rini mendapatkan beasiswa kuliah dari perusahaan tempat ia bekerja. Dia bisa kuliah secara gratis, namun, dengan syarat Rini harus meninggalkan keluarganya, karena harus tinggal di asrama. Rini pun bimbang untuk mengikuti tes beasiswa itu. Ia khawatir dengan adik-adiknya. Di rusun mereka tidak ada yang jaga. Bos ini mengatakan jika adik-adik Rini sudah besar, mereka bisa jaga diri dan lebih baik Rini fokus dengan masa depannya sendiri. Demi merubah nasib keluarganya, dengan perasaan bimbang Rini bergegas pulang ke rumah. Di tahun itu, keadaan pun sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang hilang yang disebabkan oleh Petrus alias penembak misterius. Angka kriminalitas di Jakarta sedang tinggi. Seluruh hal ini membuat Rini tambah bimbang untuk meninggalkan adik-adiknya. Di film ini pun kita diperkenalkan dengan beberapa tokoh baru, seperti Wisnu, seorang anak kecil yang dipaksa dewasa oleh keadaan. Dulu bapaknya sering mukulin ibunya, sehingga suatu hari rumah mereka kebakaran, dan Wisnu tidak mau menyelamatkan bapaknya karena dia sering menyiksa ibunya yang bisu. Karena rumahnya hangus terbakar, kini Wisnu pun tinggal di rusun dan menjadi tetangga Rini. Kemudian ada sosok Tari, seorang perempuan manis yang menarik banyak perhatian. Dia merupakan warga baru di rusun ini. Wajahnya yang manis membuat tokoh Tony jatuh cinta padanya. Walaupun jarak umur mereka lumayan jauh, tapi Tony tetap menyukainya. Mungkin Tony seleranya tante-tante. Tidak hanya Tony, seorang bujangan yang ada di sana pun menyukai Tari juga, ia adalah Dino. Dino pun bersaingan dengan Tony untuk mendapatkan Mbak Tari. Keesokan harinya keluarga Rini tampak sedang sarapan bersama di area meja makan mereka.
Rini telah mendapatkan izin dari Bapak untuk mengikuti tes beasiswa tersebut. Rini menyuruh Bapak dan adik-adiknya pergi ke tempat pengungsian selama dirinya pergi dari rumah, karena dia merasa khawatir apalagi menurut berita sekarang akan terjadi badai besar. Rusun mereka pun sangat dekat dengan laut, sehingga besar resikonya rusun ini terjebak oleh banjir, yang menyebabkan mereka tidak bisa kemana-mana. Bapak bilang Rini pergi saja mengikuti tes itu. Mereka tidak akan kemana-mana di rusun aman jika ada apa-apa. Banyak tetangga yang akan membantu. Tetapi rupanya, tanpa mereka sadari banyak misteri tersimpan di rusun tersebut. Beberapa jam kemudian Bapak dan Tony baru saja sampai di rusun. Mereka bergegas menghampiri lift untuk menuju kamar mereka, yang berada di lantai atas, dan saat itu banyak warga rusun yang ingin naik lift juga, sehingga Bapak dan Tony harus bersabar menunggu antrian. Ketika sedang mengantri seorang ibu tanpa sengaja menjatuhkan uang-uang koinnya, hingga berserakan di bawah tanah. Para anak-anak yang sedang bermain seketika tertarik melihat koin-koin itu. Katanya di zaman 80-an, satu koin itu setara dengan goceng. Maka tak aneh para bocil ini tertarik ingin mengambil uang itu. Tapi mereka sadar itu bukan haknya, jadi mereka lanjut bermain bersama. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya pintu lift terbuka. Bapak Tony dan warga rusun segera memasukinya. Terdapat sebuah peraturan jika lift ini hanya mampu mengangkat beban 8 orang saja, sedangkan mereka lebih dari 8 orang. Sur tak lama Tari pun keluar lift karena terus didekati oleh Dino. Tony yang melihat itu pun, keluar lift juga dan beruntunglah mereka bertiga. Karena tak lama dari itu, lift itu mengalami masalah. Lift berhenti di tengah perjalanan. Para warga sontak panik dan ketakutan. Mereka terjebak di tengah kepanikan itu. Tiba-tiba pintu lift di lantai dasar terbuka dengan sendirinya. Wina serta kawan-kawan melihat banyak koin masih berserakan di dasar tanah lift. Dengan semangat mereka mengambilnya. Di sisi lain suasana di dalam lift masih menegangkan. Wisnu berhasil keluar karena badannya yang kecil dan dia berusaha menarik ibunya keluar juga. Tapi itu bukanlah hal yang mudah. Semua orang yang ada di sana saling dorong-dorongan karena ingin keluar juga. Bahkan mereka tak segan untuk senggol-senggolan ataupun cakar-cakaran satu sama lain. Demi terbebas dari dalam lift itu, selang berapa waktu di perjalanan kembali lift itu turun. Namun tidak terkendali, secara cepat lift itu terjun dari lantai atas sampai paling dasar. Sementara para bocil masih asyik memunguti koin, dari kejauhan Wina sadar ada lift di atas mereka. Ia loncat keluar dan menyuruh teman-temannya segera keluar juga. Tapi mereka masih fokus untuk merebutkan koin-koin itu. Hingga pada akhirnya, ya benar saja. Ketiga teman Gina pun tergepre oleh lift dan seketika tewas dengan mengenaskan. Banyak korban jiwa atas tragedi lift jatuh itu. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya kawan.